Oke, selamat pagi adik-adik ya, dan salam budi luhur. Ketemu lagi dengan Pak Hengki ya, di pertemuan kelima. Hari ini kita akan membahas analisa teknikal. Jadi adik-adik, sebelumnya Pak Hengki sudah menjelaskan bahwa analisa teknikal ini adalah analisa khusus untuk jika kita menjadi seorang trader atau trading ya, kegiatannya namanya trading, orangnya disebut dengan trader. Nah, analisa teknikal ini sangat luas sekali ya, sangat luas sekali adik-adik. Oleh sebab itu ya kita lihat bersama-sama ya. Jadi grafik harga saham itu macam-macam ya. Anda lihat dulu, ada namanya line chart ya, bentuknya garis-garis. Ada bar chart ya, bentuknya batang ya, biasa berbentuk warna hijau atau merah. Nah, eh, di candlestick ada namanya green candlestick warna hijau, kalau red candlestick otomatis warna merah. Biasanya kalau untuk yang hijau ini melambangkan kenaikan, sedangkan yang merah adalah melambangkan penurunan. Nah, teori dasar analisa teknikal pertama adalah satu, technical analysis sama dengan three premise ya. Premises. Market discount everything ya. Pertama, lihat dulu market discount everything, konsepnya adalah suatu saat kalau misalnya turun kita bisa beli ya, tapi lihat dulu turunnya tajam atau enggak dulu. Yang kedua adalah history repeat itself ya. Jadi harga saham itu ada historinya, makanya disebut dengan apa? Technical. Technical ini berbicara tentang apa? Durasi waktu, histori. Jadi intinya dari technical adalah kita melihat grafik-grafik yang tahun-tahun atau waktu tertentu, yaitu yang sebelumnya, yang pasti ya, seperti ini nih. Nah, ini ada polanya adik-adiknya. Ada namanya support, ada namanya resisten. Nanti di bawahnya ada yang dijelaskan. Nah, tren. Tren ini akan terus berlanjut sampai ada sinyal reversal. Penentu adalah crossing price and time horizon. Ya, crossing price lebih besar dari garis konfirmasi sama dengan valid. Ya, nanti saya jelasin. Nah, garis pola dan indikator ya, garis dan pola itu ada namanya analisa teknikal klasik. Jadi ada yang modern, ada yang klasik. Ya, kalau garis dan pola yang tadi pengen jelasin itu namanya adalah analisa teknikal klasik. Tetapi kalau kita yang modern udah menggunakan indikator, ya nanti ada pengen jelasin. Nah, ini adik-adik tahu ya artinya ya kenapa saham itu dilambangkan dengan banteng ya. Karena apa? Kita kan maunya untung terus. Banteng itu melambangkan keuntungan, ya bullish, bullish. Kalau bearish, ya bearish itu artinya apa? Tahap penurunan, beluang, ya. Ada uptrend dan downtrend. Tadi kan kita bicara dengan tren. Kalau uptrend itu artinya apa? Trennya saham itu akan naik terus dan downtrend itu sahamnya akan turun terus ya. Kalau uptrend itu namanya bullish, kalau downtrend namanya bearish ya. Nah, bullish. Nah, Anda lihat nih, ini kan naik terus nih, ini bullish ya. Kalau bearish seperti bullish ini kan ini ya. Ada dilihat ya. Nah, ini apa? Banteng gitu ya. Kalau bearish nah turun terus, disimbolkan oleh apa? Tuh Anda lihat. Kalau beruang itu kan dia nyakarnya dari atas ke bawah. Nah, ini ya. Jadi dari atas ke bawah itu namanya bullish, artinya apa? Turun saham. Maka dilambangkan, disimbolkan dengan beluang. Tapi kalau benteng itu kan nunduknya dari bawah ke atas. Nah, itu artinya apa? Bullish. Nah, itu simbol pasar modal. Ya, seluruh dunia seperti itu. Ya. Nah, ini contohnya nih. Ini tren penurunan. Ya, ini tren kenaikan. Ada namanya support and resistance. Ya, trend is your friend, so go with your trend. Ya, tren akan terus berlanjut sampai ada sinyal reversal, balik arah.
Kalau dia lagi naik, balik arahnya berarti turun. Kalau dia lagi turun terus, balik arahnya adalah naik, kan gitu. Nah, ya seperti ini. Nah, analisa technical classic tadi udah tahu ya bahwa dia pakai pola garis ya. Ini adik-adik yang disebut dengan support, ada resisten. Kita kenal artinya ada support. Support itu adalah titik bawah sebuah harga saham, sedangkan resisten adalah titik atas sebuah harga saham ya. Nah, itu yang disebut dengan resisten, yang waktu di atas tuh garis hijau itu namanya resisten. Apa? Titik paling tinggi harga sebuah saham pada waktu tertentu. Sedangkan support artinya apa? Harga paling bawah sebuah saham pada waktu tertentu ya. Kalau kita untuk trading, maka yang benar adalah kita ada dua cara membeli saham. Pertama adalah kita nunggu dia support, atau yang kedua adalah kita tunggu dia tembus resisten yang baru, ya breakout gitu loh. Nah, untuk analisa technical klasik, ya, nah di sini ada beberapa pola. Anda lihat ada flag, ya bendera tuh, lihat tuh itu trennya apa. Kalau dia udah turun seperti itu artinya dia akan naik, ya. Ini adalah continue pattern, ya. Ada pennant, ya, ada triangle, ada wedge dan rectangle. Flagnya seperti ini. Terbentuknya pola flag menandakan penerusan tren. Nah, seperti itu ya. Jadi berikutnya ada bullish ya. Nah, ini bentuknya untuk segitiga gini. Kalau dia terbentuk seperti ini, ya, maka trennya akan naik. Ya, ada juga yang tren yang turun. Kalau dia menancap agak ke atas gitu loh ya. Ini tandanya mau turun. Makanya digambarkan gitu. Nanti kita praktekkan di manualnya. Ada triangle ini juga ya, ini tren turun. Ada rectangle juga ya. Nah, itu. Nah, ini adalah reversal pattern ya. Balik arah ya. Ini ada head and shoulder. Tuh Anda lihat ya. Ada double top, ada triple top ya. Nah, ini head and shoulder nih. Ya. Pada pola head and shoulder berbentuk menyerupai mahkota dia biasanya, mahkota ya. Jadi kita entry sell bisa dilakukan saat harga menembus neckline. Neckline itu artinya titik bawah dari head and shoulder itu. Maka kita akan siap-siap jual gitu ya. Nah, kalau ini adalah siap-siap kita beli ya. Kalau dia udah tembus neckline yang atasnya. Ada double top ya. Nah, double topnya lihat posisinya dulu, double topnya. Kalau udah terbentuk seperti ini, otomatis dia trennya adalah naik. Ada rounding bottom, ya. Nih. Nah, kita ngebahas tadi ya, ada candlestick kan tadi ada merah, ada hijau, adik-adik ya. Nah, di sini ada spinning top, sinyal reversal, akurasi rendah sedang ya. Kalau spinning topnya, bullish-nya cross-nya harganya lebih tinggi daripada open, maka itu berpotensi ada bullish ya. Begitu juga dengan sebaliknya. Ya, ada Maruboju ya. Nah, ini titik-titik. Ada doji. Nah, ya, kalau dojinya sinyal konfirmasi require ya moderate tinggi. Kalau mau bullish itu kita lihat dojinya itu titik atasnya, kalau bentuk T, huruf T-nya ada di atas itu bullish, kalau T-nya di bawah adalah bearish. Ya. Ada hammer ya. Nanti bisa kita langsung praktekin juga langsung ya. Banyak banget materinya adik-adik ya, tapi pelan-pelan nggak apa-apa. Nah, ini adalah pola candlestick yang pola umum digunakan di dalam sebuah analisa teknikal. Nah, di sini ada analisa teknikal modern yang menggunakan indikator adik-adik ya. Ada moving average ya, ada MACD, ada stochastic. Nah, sama RSI. Kalau Pak Engki sukanya pakai yang RSI biasanya. Nah, kalau ini moving average ya.
menunjukkan nilai harga rata-rata dari satu periode tertentu. Pada saat harga berubah, moving average juga bisa naik atau turun. Ya, tuh Anda lihat itu garis birunya itu loh moving average-nya adik-adik. Ya, kalau MACD ya juga di garisnya seperti ini. Nanti bisa Pak Hengki jelasin kepada adik-adik langsung nanti pakai di aplikasi RTI ya, langsung kita praktekkan. Nah, kalau pakai MACD, share confirmation kalau terbentuknya dead cross. Jadi dead cross artinya apa? Pertemuan antara MACD line dengan trigger line ya. Itu dead cross. Jadi dead cross itu tidak hanya selalu mengkonfirmasi bullish, tapi bisa juga nanti konfirmasi yang lain-lainnya gitu ya. Nanti biasanya adalah kita menggunakan sampai 3 garis adik-adik ya. RSI ini juga cukup bagus. Kalau di atas 70 maka jenuh beli ya. Apa yang dilakukan kalau kita jenuh beli ya? Ya jual. Kalau di bawah 30 overshot jenuh jual ya saatnya kita beli gitu loh. Ini yang saya sering pakai di RSI ini. Oke, adik-adik, nanti langsung aja kita mempraktekannya ya melalui aplikasi RTI ya. Terima kasih dan nanti ketemu lagi di pertemuan